Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu berbagi kesaksian ya, di mana saya bergumul kurang lebih 2 minggu yang lalu. Hampir 3 minggu lah ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan saya rindu untuk ke Tarakan untuk memeriksa kesehatan saya karena bulan 2 awal tahun 2024 ini saya ke Tarakan itu sempat check up kesehatan itu ke dokter THT karena saya mengalami gangguan pita suara, mengalami sakit ya di tenggorokan. Nah, waktu itu saya diperiksa oleh dokter bahwa gangguan pita suara saya itu karena akibat dari seringnya bernyanyi, bahkan juga memaksa suara tinggi ya. Nah, waktu itu saya disarankan untuk periksa check up kesehatan langsung pakai alat yang lebih canggih gitulah ya. Saya diizinkan disuruh untuk ke rumah sakit umum, ke Poli THT langsung, karena di rumah sakit umum Tarakan itu ada alat katanya yang bisa mendeteksi ke dalam apa sih penyebab dari suara saya bisa serak, tenggorokan sakit ya, yang terus berkelanjutan. Nah, puji Tuhan, saya katakan ya nanti saya minta rujukan. Nah, puji Tuhan, habis itu saya pulang ke Malinau. Saya sudah urus sih sebenarnya rujukan, saya sudah minta rujukan dari dokter THT Malinau. Tapi kenapa waktu itu saya kayaknya tidak ada kerinduan untuk berangkat. Saya pun memang berdoa waktu itu, Tuhan, saya ingin mau periksa kembali. Jika Tuhan izinkan, saya berangkat ke Tarakan untuk periksa check up pakai alat apa yang disarankan oleh dokter THT Tarakan ya, Ibu Magdalena, Dokter Magdalena. Nah, pada saat itu saya abaikan ya, saya hanya berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya bahwa saya sudah sembuh. Nah, puji Tuhan, berjalannya waktu, bulan lepas bulan sudah ya, saya sempat minum madu Zimuno ada 2 botol, sehingga pulihlah suara saya yang tadi kalau ngomong sakit sampai mengontak ke kepala ya, pulih, tidak terjadi seperti itu sampai saat ini yang sampai ke kepala sakitnya. Kalau nyanyi ngomong aja sakit. Saya sempat waktu itu ngomong seperti ini tuh enggak bisa ya, sakit ya. Puji Tuhan, saya berdoa berserah sama Tuhan, ternyata saya sembuh waktu itu, sembuh, dan saya tidak mengalami yang seperti yang saya alami pada awal-awal tahun ini tadi. Kalau berbicara saja sudah sakit sekali ya, saya sepertinya memang Tuhan izinkan saya mengalami penyakit pita suara itu awalnya tadi tahun ini, memang menguji iman saya ya, karena saya juga suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan apalagi malam ya, saya suka menyembah Tuhan malam itu jam 10 malam ke atas, bahkan sampai jam 12, jam 1, bahkan sampai setengah 2. Waktu saya memuji menyembah Tuhan itu, saya tidak merasakan waktu itu berjalan sampai 2 jam gitu kan. Saya rasa sepertinya sebentar saja, karena saya fokus ya menyembah Tuhan. Suara saya ya terus-menerus mengeluarkan suara gitu. Nah, dengan adanya penyakit ini tadi, sepertinya ingin menghalangi saya untuk menyembah Tuhan, menghalangi saya untuk bernyanyi bagi Tuhan. Jadi sempat saya katakan, Tuhan, saya sebenarnya dokter larang saya untuk memuji, menyembah atau bernyanyi, mengeluarkan suara yang banyak. Tapi ketika saya waktunya saya di hadirat-Mu, saya tidak bisa, Tuhan. Ya, terserah Tuhanlah dengan saya katakan, terserah Tuhanlah dengan saya, apa yang saya alami, Tuhan tahu. Dokter katakan saya tidak boleh bernyanyi banyak-banyak, sementara saya punya pola hidup sudah terbiasa seperti ini. Ketika saya pengen menyembah Tuhan, saya tidak bisa menahan diri dengan yang namanya bernyanyi. Karena identik sudah itu ya. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian yang kita bawa kepada Tuhan, sampai kita merasakan hadiratnya, kuasanya menjamah melawati kita ya. Nah, waktu itu saya terus ya imani bahwa terserah Tuhanlah dengan saya. Yang jelas saya
ini mau menyembah Tuhan. Tidak mungkin ketika saya menyembah Tuhan dengan seperti ini saya bertambah parah saya gitu. Saya menyembah Tuhan saya terus ya. Setiap malam saya menyembah. Adik-adik kakak saya juga sarankan bahwa penyakit seperti itu dia katakan kamu harus tidur awal. Bertolak belakang memang dengan apa yang saya lakukan. Sementara saya terbiasanya tidurnya itu setelah saya melakukan jam doa saya. Saya tidak pernah tidur awal, jarang. Itu pun ya, kalau saya mau tidur awal itu sepertinya saya tidak bisa nyenyak. Kalau belum saya lakukan apa yang biasa saya lakukan, saya tidak bisa tertidur ya. Jadi akhirnya saya harus doa dulu, saya menyembah Tuhan, baru saya bisa tidur. Saya bilang sama kakak saya, ya sih benar sih juga, karena perlu istirahat gitu kan. Tetapi tidak bisa saya menahan diri untuk mau memuji Tuhan. Nah, berjalannya waktu berbulan-bulan, tapi saya merasakan benar, ternyata Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan pita suara saya. Tidak lagi sakit, bagaimana saya mengeluarkan suara di saat saya memimpin pujian WL ya. Kan biasa mengeluarkan suara yang tinggi, besar ya, bahkan panjang gitu, berkali-kali bernyanyi. Ternyata tidak lagi saya alami sakit, bahkan mengontak di kepala saya tidak saya alami. Nah itulah mujizat yang Tuhan berikan ketika saya katakan terserah Tuhanlah terhadap saya atas apa yang saya alami. Nah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Namun itu sudah hilang ya, tapi kok saya masih ada rasa serak-serak sedikit. Nah di sini saya masih ada rasa seperti luka ya, seperti ada luka. Ini kayaknya bukan pita suara kayaknya ya, saya katakan. Saya harus check up kembali nih ke dokter. Nah setelah saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau ke Tarakan, tapi saya tidak punya dana. Karena butuh dana yang besar, karena ke dokter itu THT Tarakan tuh ya paling tidak 1 juta yang kita siapkan untuk ke dokter ya. Nah puji Tuhan, tiba-tiba beberapa hari itu kemarin saya dapat surat dari Dinas Dispendakop Kalimantan Utara. Ternyata surat panggilan untuk mengikuti kegiatan rakor ini di tugasnya saya gitu. Saya punya tupoksi ya, yaitu tentang pendataan SINAS ya, IKM masuk ke sistem informasi industri pusat Jakarta. Jadi saya lihat surat, kata atasan saya, Bu ini surat masuk, kamu pergilah, dikatakan. Wow, ternyata saya memang harus berangkat karena ini memang butuh popsi saya yang harus saya sampaikan, dan sampai di mana sudah kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun ini tadi ya, dan apa tindakan kedepannya tahun 2025 nanti untuk mendata setiap pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi saya ikutlah. Ternyata saya bilang, Tuhan siapa teman saya? Saya bawa teman saya satu, wanita yang masih cewek ya. Dialah menemani saya kunjungan atau mengikuti kegiatan yang ada di Kaltara. Nah puji Tuhan, selama 2 hari di sana, puji Tuhan, Tuhan siapkan berkat buat saya. Saya katakan, Tuhan ini ke waktu saya untuk check up ya. Tuhan Roh Kudus katakan pergi Tarakan. Akhirnya saya setelah selesai kegiatan, waktunya pulang, saya ambil tindakan untuk ke Tarakan. Saya nyebrang lewat Selor, saya nyebrang untuk periksa dokter THT, karena lewat dana yang saya dapatkan dari dinas luar nih tadi ya. Karena dinas luar kami dibiayakan oleh dari provinsi, mereka langsung kasih gitu ya. Akhirnya saya langsung ke dokter, saya periksa. Puji Tuhan, saya bersyukur memang Tuhan baik dan sangat baik. Walaupun ya harus terima apa yang dokter katakan, karena saya waktu mau masuk terserah Tuhan deh apa sih nanti hasilnya pemeriksaan yang kedua ini. Terserah Tuhan deh keputusannya, saya katakan saya ngikut saja. Setelah itu giliran saya masuk, saya sudah daftar siangnya WA sama asisten dokter. Daftarkan saya dapat nomor 6. Nah, puji Tuhan saya masuk untuk diperiksa oleh dokter Magdalena tuh, Bu gimana ya, saya lihat riwayat Ibu. Oh ya, Ibu sudah datang pernah di bulan 2 tahun ini tadi ya, dia katakan ini. Ya Bu, ya Dok, saya katakan. Puji Tuhan,
Saat diperiksa dia suruh saya buka mulut ya, dilihat, waduh dia katakan, ibu ini kena radang kronis amandel dia katakan. Ini jelas sudah amandel, bukan lagi ke itu namanya pita suara sebagainya. Dikatakan ini amandel ibu, walaupun sepertinya kecil tapi katanya sudah kronis bu, ini perlu tindakan operasi dia katakan. Jadi ibu harus operasi untuk membuang ini, kalau tidak ya akan seperti ini ibu rasakan tidak enak, karena amandel ini tidak suka dengan makanan yang tidak dia suka. Kalau kita makan pasti dia kumat. Ya benar sekali ya. Selama saya, memang ini penyakit saya sejak kelas SMP saya mengalami yang namanya amandel. Jadi saya, supaya amandel saya tidak kumat, saya jarang minum es ya. Saya itu bisa dihitung kalau minum es dalam 1 bulan. Bisa 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Ya, saya tidak pernah mengkonsumsi es itu berlebihan. Karena apa? Akan kumat, sakit, kadangkala saya mengalami demam. Nah, ternyata ini sudah parah, bahkan juga tidak bisa dibiarkan sudah kata dokter, harus diangkat. Nanti saya kasih memo ibu ya, buat ini ibu harus operasi untuk mengangkat, karena kalau dibiarkan berbahaya, akan merusak jaringan yang lain katanya. Jadi saya secara manusia ya ada rasa kecewa atau sakit, bukan khawatir, maksudnya bukan sakit, rasa khawatir mendengar yang namanya operasi. Tapi Tuhan kuatkan saya. Saya katakan orang lain bisa kooperasi kok saya takut gitu ya. Kalau memang Tuhan izinkan saya operasi, saya harus operasi. Karena ini menyimpan penyakit, sama aja saya mau mengalami sakit-sakit terus gitu. Kalau sudah diangkat ya jelas gejalanya itu tidak akan ada lagi kata dokter kalau sudah diangkat. Nah saya siap katakan sama dokter, saya siap operasi. Nanti saya pulang buat rujukan karena saya seorang PNS. Saya pakai fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara ya, yaitu askes tadi. Jadi saya pulang harus minta rujukan lagi, buat rujukan. Jadi saya berdoa sama Tuhan, kalau memang saya harus operasi, Tuhan tolong kapan waktunya. Nah ternyata dalam bulan inilah saya akan operasi, dan itu mungkin di akhir bulan ini ya, di minggu akhir bulan November. Jadi saya ambil keputusan untuk siap dioperasi Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya operasi, beri damai sejahtera di hati saya dan kuatkan saya. Saya katakan gitu. Kalau seandainya Tuhan tidak izin, di saya hal-hal yang tidak saya katakan. Tapi Tuhan izinkan saya untuk operasi karena Tuhan memberikan hati saya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Kalau saya operasi berarti saya membuang penyakit itu. Saya telah mengambil tindakan untuk membuang ya. Karena kalau saya menyimpannya sampai bertahun-tahun lagi, maka saya sendiri akan mengalami penderitaan. Nah, puji Tuhan saya bersyukur kalau kasus yang kedua ini adalah amandel, tidak lagi pita suara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ketika sudah dioperasi, saya akhirnya percaya penyakit tenggorokan yang saya alami sakit ini akan saya imani akan sembuh. Ya, inilah satu proses yang kita hadapi umat Tuhan dimanapun berada. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami proses persoalan masalah, bahkan lewat ekonomi, penyakit. Ya itu bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kita boleh melihat pembelaan Tuhan di tengah-tengah kita mengalami yang namanya penderitaan. Ya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Nah saya katakan kalau Tuhan izinkan saya operasi, Tuhan tolong. Anak saya yang satunya dikatakan, "Ma, dosa operasi, Ma. Berdoa aja kalau mujizat Tuhan Mama sembuh, dinyatakan dosa operasi." Ya kita berdoa, kalau memang Tuhan izinkan operasi, pasti operasi. Kalau memang Tuhan izinkan dia sembuh secara ini, saya katakan pasti terjadi, saya bilang. Ya tetap menjalani proses apa yang dokter katakan sampai di sana. Ketika diperiksa dada sudah aman, berarti itu mujizat. Saya katakan dalam pribadi saya ikuti dan saya siapkan semua berkasnya dulu agar bisa mengikuti apa yang tindak lanjut untuk kesehatan saya. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.